Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Dika Darmansyah, Eskepners MKep, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Keperawatan, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Pramestini Kendewantari dengan NIM 2101829 dari kelompok 6 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi ini. Adapun topik yang akan kami presentasikan pada hari ini yaitu tentang teknologi dalam bidang pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Syifa Nuruliani Putri, Tiara Azhara Nur Kamila, dan saya sendiri Pramestini Kendewantari. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Tiara Azhara untuk menjelaskan hasil resume video. Sebelumnya, apakah share screen-nya terlihat? Terlihat. Sudah ada di slide berapa ya? Soalnya di saya nge-lag. Di slide ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil resume saya. Nah, yang mengenai teknologi pendidikan. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih teknologi dalam pendidikan itu. Nah, teknologi dalam pendidikan itu dapat diartikan sebagai penggunaan bahan atau berbagai alat dan platform teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran, pengajaran, serta pengelolaan dan proses dalam pendidikan secara keseluruhan. Nah, jadi perlu digarisbawahi teknologi pendidikan ini merupakan sebuah alat atau platform teknologi. Nah, yang bisa kita ambil ada 3. Yang pertama itu e-learning. E-learning itu apa sih? E-learning itu pembelajaran secara online. Nah, contohnya apa? Ada Massive Open Online Course. Nah, jadi e-learning ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja, memudahkan para pengguna, khususnya siswa atau mahasiswa yang berada di lingkup pendidikan, mengakses materi, pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu Learning Management System atau pembelajaran atau manajemen sistem pembelajaran yang bisa digunakan untuk memanajemen suatu kelas atau forum dengan bisa menggunakan aplikasi Sakai, Moodle, Webcity, Blackboard. Selanjutnya yaitu sosial media. Nah, di sini sosial media ini sebagai pendukung atau penunjang pembelajaran. Contohnya saja kita bisa menggunakan Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Telegram, LinkedIn, dan sebagainya. Nah, kenapa sih sosial media ini bisa dijadikan sebagai media pendukung atau media penunjang pembelajaran? Contohnya saja kita ambil satu kasus atau satu permasalahan. Asalnya orang tidak tahu gimana sih caranya merawat orang yang lagi demam. Tapi misalkan kita membuat konten atau media pembelajaran dengan bagaimana cara merawat orang yang demam. Misalkan kita post di Instagram, di TikTok. Nah, jadi kan orang-orang jadi tahu, oh ternyata gini caranya merawat orang yang lagi sedang demam. Nah, sosial media juga menjadi alat yang memudahkan gitu. Next. Apakah maju? Udah maju atau belum? Belum. Baik. Baik. Oke. Udah. Terlihat? Terlihat. Oke, selanjutnya yaitu podcast sebagai media pendukung pembelajaran. Nah, mungkin teman-teman sekalian juga udah tahu kalau podcast ini menjadi alat atau platform yang sudah banyak digunakan tidak hanya di bidang pendidikan saja gitu. Nah, apa sih podcast itu? Podcast adalah medium audio yang populer dalam pendidikan karena fleksibilitasnya. Dengan podcast, siswa dapat mengakses konten pendidikan kapan saja, di mana saja, bahkan saat dalam perjalanan. Podcast sendiri dapat menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan menyenangkan, memperkaya pengalaman belajar. Lebih jauh lagi, podcast memungkinkan siswa untuk mendengarkan wawasan dari berbagai narasumber dan topik, memperluas pemahaman mereka tentang subjek tertentu. Kemudian dengan memanfaatkan
podcast ini, guru dapat menghidupkan kembali materi pembelajaran, merangsang diskusi, dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Contohnya saja yaitu online collaboration dan creation. Jadi penggunaan platform online yang bisa dijadikan alat untuk berkolaborasi dan kreatif. Contohnya itu Wikipedia dan SlideShare. Nah, mungkin teman-teman juga udah nggak aneh ya dengan kedua platform tersebut, karena platform tersebut juga sudah banyak sering digunakan. Mohon maaf. Kemudian untuk selanjutnya yaitu gamifikasi untuk manajemen ruang kelas. Contohnya kelas Doyo, Sokratif, Kahoot, dan Quizzes. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan teknologi dalam PBL atau Project Based Learning. Nah, contohnya kita ambil satu kasusnya yaitu dalam sebuah proyek bertema lingkungan, siswa diminta menggunakan aplikasi pemetaan digital untuk meneliti keanekaragaman hayati di daerah mereka. Mereka menggunakan drone untuk pemetaan udara dan aplikasi pengolahan citra untuk menganalisis pola perubahan lingkungan. Nah, selama proyek, siswa berkolaborasi melalui platform daring, membagikan data, ide, dan hasil penelitian mereka. Setelah menganalisis data, mereka merancang solusi berkelanjutan dan mempresentasikannya dalam format multimedia yang kreatif, termasuk video dokumenter dan situs web interaktif. Melalui penggunaan teknologi ini, siswa tidak hanya mempelajari lingkungan, tetapi juga mengembangkan keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah yang penting. Jadi itu contoh dari penggunaan teknologi dalam PBL atau Project Based Learning ini. Nah, sebenarnya apa sih fungsi teknologi dalam bidang pendidikan ini untuk masa depan? Yang pertama yaitu adanya personalisasi pembelajaran, dapat juga memperkaya keterlibatan siswa secara aktif, kemudian juga dijadikan nilai tambah pelajaran di sekolah, self-regulation, serta berfokus pada inquiry. Selanjutnya untuk video 3 akan dijelaskan oleh rekan saya, Sipa Putri. Baik, terima kasih kepada Tiara yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan video 3 ini. Lalu selanjutnya ada teknologi yang mengubah pembelajaran di kelas. Di mana yang pertama ini ada virtual reality. Nah, virtual reality ini salah satu teknologi yang semakin banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran. Nah, virtual reality juga adalah teknologi yang menghasilkan lingkungan digital yang menyerupai dunia nyata dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Di mana dalam pembelajaran virtual reality ini dapat dipakai sebagai training yang real, pendemonstrasian konsep kompleks, dan pembelajaran jarak jauh. Lalu yang kedua ada cloud computing, di mana cloud computing ini memudahkan siswa yang akan menyimpan file untuk pelajaran mereka di laptop pribadi atau penyimpanan data eksternal hardware. Mereka juga bisa menggunakan penyimpanan cloud yang membuat siswa maupun pendidik mengakses materi pembelajaran mereka tanpa khawatir kekurangan penyimpanan. Nah, dalam dunia pendidikan juga, cloud computing ini dapat menghasilkan materi yang lebih up-to-date, akses ke buku teks online, dan tugas online yang mudah di-track. Lalu selanjutnya ada 3D printing, di mana 3D printing ini dikenal sebagai additive manufacturing yang mengacu pada proses yang digunakan untuk membuat 3 dimensi, di mana lapisan material dibentuk di bawah kendali komputer untuk membuat sebuah objek, dan benda juga bisa hampir sama bentuk atau geometri, dan biasanya diproduksi dengan menggunakan data model digital. Nah, dalam dunia pendidikan, 3D printing ini dapat digunakan sebagai kreativitas. Lalu ada hologram. Nah, hologram ini adalah produk dari teknologi holografi. Hologram terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Hologram di dunia pendidikan juga dapat digunakan sebagai akses dan kehadiran dari jarak jauh, mengajar banyak kelas secara live, mempelajari arsitektur secara real time. Lalu ada artificial intelligence atau EA. Nah, EA ini adalah teknologi yang melalui otomasi dan artificial intelligence yang dibuat dari kecerdasan buatan. Nah, biasanya dalam dunia pendidikan, EA ini digunakan sebagai kecerdasan buatan untuk berbagai aktivitas pembelajaran.
lalu bisa menjadi teman belajar siswa dan juga alat bantu produktivitas untuk guru dan dosen. Untuk slide selanjutnya. Baik, EA juga dapat digunakan untuk menyusun materi pembelajaran. Selain membantu dalam pembuatan soal, EA juga mampu mendukung penyusunan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Lalu ada penggunaan EA dalam pendidikan. Selain digunakan untuk membuat materi pembelajaran, EA juga bisa menerjemah bahasa isyarat, agen pedagogis dalam e-learning, grader otomatis, dan sebagai chatbot. Nah, untuk selanjutnya ada virtual reality dalam pendidikan, di mana virtual reality ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk merasakan pengalaman yang seperti nyata dalam lingkungan buatan. Nah, di dalam dunia pendidikan, VR juga digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk menyusun skill sebagai musik atau fine art education, history and geography, STEM program, sport and athletic training, dan medical training. Lalu yang terakhir ada penerapan big data analistik dalam pendidikan. Nah, pemanfaatan big data dalam pendidikan ini juga dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pembelajaran. Kinerja siswa dan mahasiswa ini merupakan salah satu pendukung dalam mencapai hasil ujian yang baik. Siswa dengan kinerja yang baik juga akan memiliki hasil ujian yang baik juga. Nah, selain itu, penerapan big data analistik dalam pendidikan juga bisa melacak berbagai objek dan mengumpulkan berbagai jenis data, mengukur berbagai jenis data, meringkas, memvisualisasikan, dan menggali pengetahuan yang ada di dalamnya pada saat yang tepat. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil resume videonya. Semoga materi yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.